Apa yang sebenarnya ditulis Yesus di tanah? Pertanyaan itu mengguncang dunia sejak beribu tahun silam. Ketika di tengah amarah para ahli Taurat, Yesus menunduk, jarinya menyentuh debu, dan dunia terdiam. Bukan pedang, bukan suara keras, hanya tulisan misterius di tanah. Namun cukup untuk membuat para penuduh pergi satu persatu. Apakah itu nama-nama mereka? Dosa yang tersembunyi? Atau pesan rahasia dari surga? Kini, kisah itu dibuka kembali, lebih dalam, lebih mengguncang, dan lebih menggetarkan iman. Karena mungkin, tulisan itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita semua, agar dunia tahu, kasih masih menulis dalam debu manusia. Yerusalem terdiam pagi itu. Cahaya mentari menembus selapilar batu bait Allah, memantulkan warna keemasan pada debu yang beterbangan di udara. Suasana yang biasanya ramai oleh doa dan percakapan kini berubah mencekam. Di tengah halaman suci itu, sekelompok pria berjubah panjang menyeret seorang wanita muda dengan kasar. Wajahnya pucat, air mata dan debu bercampur di pipinya. Orang-orang yang melihat menahan napas, karena mereka tahu, siapapun yang dibawa ke hadapan ahli Taurat dengan tuduhan seperti ini, jarang pulang dengan selamat. Suara keras memecah keheningan. "Guru!" Wanita ini tertangkap basah sedang berbuat zina. Seru seorang ahli Taurat dengan nada menantang. Menurut hukum Musa, orang seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Tetapi engkau, apa pendapat MU? Suasana berubah tegang. Itu bukan sekadar pertanyaan. Itu jebakan yang disusun rapi. Jika Yesus berkata, "Ampuni dia," maka ia dianggap menentang hukum. Namun jika ia berkata, "Lempari dia," kasih dan pengajarannya akan runtuh di mata orang banyak. Semua menunggu, mata-mata menatap tajam, hati-hati berdebar. Namun Yesus tidak menjawab. Ia tidak membalas dengan kemarahan, tidak pula dengan ketakutan. Ia hanya menunduk perlahan, berlutut, dan mulai menulis di tanah yang berdebu. Suara kecil jarinya menggores tanah terdengar jelas di tengah keheningan. Setiap goresan terasa berat, seolah menulis sesuatu yang bukan untuk mata manusia biasa. Waktu seakan berhenti, udara di bait Allah menjadi hening dan suci. Para penuduh mulai gelisah. Mereka saling berpandangan, mencoba menebak apa yang sedang ia tulis. Apakah sebuah hukum baru? Sebuah penghakiman? Atau dosa mereka sendiri? Bayangan wajah mereka memantul di tanah di mana jari Yesus bergerak. Tak ada yang berani mendekat, seolah tanah itu kini menjadi saksi bisu antara dosa dan pengampunan. Wanita itu berdiri gemetar. Ia menunduk, matanya basah. Namun dari sela air mata ia memandang sosok Yesus yang tenang. Dalam keheningan itu, ada keajaiban yang sulit dijelaskan. Bukan amarah, bukan ancaman, melainkan kasih yang begitu dalam terpancar dari setiap gerakan tangannya. Seolah jari itu sedang menulis bukan kutukan, tapi harapan bagi jiwa yang hancur. Dan ketika semua mata terpaku pada debu tempat Yesus menulis, satu pertanyaan menggema di hati setiap orang yang hadir di halaman suci itu. Dari orang saleh hingga pendosa yang paling hina, apa sebenarnya yang sedang ia tulis di tanah itu? Sebuah misteri yang akan mengguncang dunia dan hidup dalam setiap hati yang haus akan kebenaran. Yerusalem masih sunyi, namun detak jantung kerumunan di halaman bait Allah terasa semakin cepat. Orang-orang menatap tanah tempat jari Yesus bergerak, seolah-olah tanah itu menyimpan rahasia langit. Tidak ada suara, hanya desir angin yang membawa aroma debu dan ketegangan. Di hadapan semua mata, sang guru terus menulis, tanpa bicara, tanpa menjelaskan. Tapi dari setiap gerakan tangannya, terasa ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kata. Para ahli Taurat yang tadi berteriak kini mulai menatap dengan raut wajah yang berubah. Keangkuhan di mata mereka perlahan pudar. Seolah sesuatu dari tulisan itu sedang menelanjangi hati mereka satu persatu. Seorang di antara mereka melangkah setengah maju, mencoba melihat lebih dekat, namun segera menahan diri, karena rasa takut tiba-tiba merayap. Jari itu, jari yang sama yang dulu menulis hukum di atas batu di Gunung Sinai, kini menulis di atas debu, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyadarkan. Saksi-saksi di sekitar mulai berbisik. Beberapa berkata Yesus sedang menulis dosa-dosa mereka, yang tersembunyi dari manusia tapi tidak dari Allah. Ada pula yang bersumpah melihat nama-nama yang tertulis di tanah, lalu tersapu lembut oleh angin. Seolah setiap kesalahan yang disadari dihapus seketika oleh kasih. Tak seorang pun tahu pasti,
Tapi suasana di halaman suci itu berubah. Dari ruang penghakiman menjadi ruang pengampunan. Yesus berhenti sejenak, lalu menatap para penuduh satu persatu. Tatapannya lembut tapi tajam, seakan menembus jauh ke dalam hati yang penuh kebohongan dan kesombongan rohani. Lalu dengan suara tenang, ia berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu itu." Suara itu lembut, tapi mengguncang jiwa. Setiap katanya bagaikan palu yang memecahkan batu hati manusia. Keheningan pun membeku. Tak ada yang bergerak. Batu-batu di tangan para penuduh terasa semakin berat, seolah mereka menggenggam beban kesalahan sendiri. Tak ada yang berani menatap Yesus lagi. Satu persatu, dari yang paling tua hingga yang termuda, mereka meletakkan batu di tanah dan pergi dengan kepala tertunduk. Suara batu jatuh bergantian di halaman suci, suara yang lebih keras dari teriakan apapun. Wanita itu masih berdiri di tengah lingkaran yang kini kosong. Nafasnya tersengal, matanya mencari Yesus di antara cahaya matahari yang mulai menembus debu. Ketika semua orang telah pergi, hanya ia dan wanita itu yang tersisa. Dalam keheningan yang suci, Yesus kembali menunduk dan menulis sekali lagi. Tidak ada yang tahu apa yang tertulis kali ini. Mungkin doa, mungkin nama, atau mungkin pesan rahasia antara pencipta dan ciptaan. Kemudian ia berdiri, menatap wanita itu dengan lembut. "Di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau?" tanyanya. Dengan suara gemetar, wanita itu menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Yesus tersenyum, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya menjadi cahaya bagi hati yang gelap. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi." Dalam kalimat itu, seluruh hukum disempurnakan, keadilan bertemu kasih, kebenaran bertemu pengampunan. Air mata wanita itu mengalir deras, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang dalam. Ia menunduk dan menyentuh tanah tempat Yesus menulis. Debu itu kini terasa suci, seolah masih hangat oleh jari yang menulis pesan dari surga. Ia tahu, di sanalah dosanya telah dihapus, bukan oleh tinta, tapi oleh kasih yang hidup. Di kejauhan, murid-murid yang menyaksikan dari balik pilar saling berpandangan. Mereka tidak berani bertanya, tapi di hati mereka, api kecil iman menyala lebih kuat. Mereka sadar, mereka baru saja melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa dijelaskan oleh kata-kata manusia. Pesan yang ditulis Yesus bukan sekadar tulisan, itu wahyu. Dan ketika angin sore berembus, menyapu perlahan debu di halaman bait Allah, tulisan di tanah itu pun lenyap, tapi maknanya tetap hidup. Pesan itu tidak hilang, karena kini tertulis di hati manusia, bahwa kasih lebih kuat dari hukum, dan pengampunan lebih besar dari penghukuman. Di tempat di mana manusia menulis dosa, Yesus menulis keselamatan. Langit Yerusalem mulai berubah warna, seolah matahari pun menahan sinarnya menyaksikan peristiwa luar biasa yang baru saja terjadi di halaman bait Allah. Orang-orang yang masih tersisa berdiri terpaku, tak sanggup berkata apapun. Mereka baru saja melihat sesuatu yang mustahil dijelaskan dengan logika. Bagaimana satu kalimat lembut dari Yesus mampu mematahkan tangan-tangan yang siap melempar batu. Tapi bukan hanya kata-katanya yang mengguncang mereka, melainkan tatapannya. Tatapan Yesus bukan seperti pandangan manusia biasa. Mata itu memandang jauh melewati tubuh, menembus hati, menelanjangi jiwa. Saat ia berdiri dan memandangi para penuduh, seolah setiap dosa yang tersembunyi selama bertahun-tahun muncul ke permukaan. Tak ada bentakan, tak ada ancaman. Hanya tatapan yang membuat orang sadar betapa telanjang dan rapuhnya mereka di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Seorang tua yang sejak tadi menggenggam batu erat-erat tiba-tiba menjatuhkannya dengan gemetar. Ia menatap Yesus, lalu menunduk dan pergi tanpa sepatah kata. Di matanya tampak air bening, bukan karena takut, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Ia sadar, di hadapan Sang Kudus, semua kebanggaan rohaninya hanyalah debu. Lalu satu persatu, penuduh lain mengikuti. Batu-batu berguguran di tanah, menggema seperti suara penyesalan yang terlambat diucapkan. Sementara itu, Yesus masih berdiri diam. Tatapannya berpindah kepada wanita yang tertunduk di tanah, menangis tanpa suara. Ia tak berani menatap balik, tapi ia merasakan sesuatu di dalam dirinya berubah. Ada panas yang membakar rasa bersalah, namun bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memurnikan. Tatapan itu bukan tatapan penghukum, tapi tatapan kasih yang menyalakan kembali harapan dalam jiwa yang hampir padam.
Mereka berdiri berdua di tengah halaman yang kini sunyi. Tak ada lagi suara tuduhan, tak ada lagi sorak kerumunan. Hanya keheningan yang syarat makna. Seperti waktu berhenti memberi ruang bagi surga berbicara. Dalam keheningan itu, tulisan di tanah mulai memudar disapu angin. Tapi pesan yang tersisa di hati wanita itu semakin jelas. Kasih lebih besar dari dosa. Beberapa murid yang mengintip dari kejauhan menahan napas. Mereka tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang ilahi. Tapi mereka juga bingung. Bagaimana mungkin seorang yang penuh kuasa bisa begitu lembut kepada seorang berdosa? Mereka tak tahu bahwa di saat itu, Yesus sedang menulis bukan sekadar kalimat di tanah, melainkan sejarah baru tentang pengampunan yang mengalahkan hukum. Ketika Yesus perlahan menegakkan tubuh, cahaya matahari sore menyorot wajahnya. Di matanya masih ada sisa air debu, tapi di sana pula berkilau sesuatu yang lebih terang dari emas, belas kasihan yang tak terukur. Ia menatap wanita itu untuk terakhir kalinya, lalu mengucapkan kata-kata yang akan dikenang sepanjang masa, "Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi." Suaranya lembut, tapi terasa seperti perintah surgawi yang memerdekakan. Wanita itu berlutut, mencium tanah tempat ia menulis, lalu beranjak pergi dengan langkah gemetar namun ringan. Orang-orang yang melihat hanya bisa terdiam. Mereka tahu, hidup wanita itu baru saja diubah selamanya. Tapi tak ada yang tahu pasti apa yang ditulis Yesus di tanah. Karena setiap orang merasa pesan itu seolah ditulis untuk dirinya masing-masing. Dan di tengah langkah-langkah yang menjauh, Yesus kembali menatap ke arah debu. Ia tahu debu itu adalah simbol manusia. Lemah, rapuh, mudah terhapus. Namun ia juga tahu, dari debu itulah manusia pertama dibentuk. Kini, melalui tulisan di tanah, ia sedang mencipta ulang hati yang telah hancur. Tangan yang dulu menulis kehidupan kini kembali bekerja, menulis rahmat di antara butir debu dunia. Sore itu, langit Yerusalem menyala merah keemasan. Angin lembut bertiup melewati halaman bait Allah, menghapus sisa tulisan di tanah. Namun yang tidak bisa dihapus adalah pesan yang kini hidup dalam hati manusia, bahwa tatapan Yesus mampu membakar dosa tanpa menghancurkan pendosa. Dan sejak hari itu, orang-orang mulai memahami, debu yang tersentuh tangan Tuhan tidak lagi hina, tapi menjadi tempat di mana kasih menulis keabadian. Suara batu-batu yang jatuh ke tanah menggema di halaman bait Allah, menciptakan dentuman lirih yang seolah menandai kekalahan keangkuhan manusia di hadapan kasih ilahi. Udara sore yang hangat berubah menjadi hening yang berat. Para penuduh satu persatu menunduk, tidak lagi dengan wajah sombong seperti sebelumnya. Kini, mata mereka penuh bayangan takut, bukan karena Yesus mengancam, tetapi karena kebenaran telah menampar hati nurani mereka tanpa satupun kata kasar terucap. Di antara mereka, seorang tua berjanggut putih tampak gemetar. Dialah yang tadi paling keras berteriak menuntut hukuman. Kini tangannya yang menggenggam batu terasa begitu berat, seperti memegang beban dosa sendiri. Batu itu akhirnya jatuh dari genggamannya dengan bunyi yang pelan namun mengguncang. Ia menatap tanah di mana Yesus tadi menulis, lalu berbalik perlahan dan pergi, langkahnya tertatih. Dalam hatinya ia tahu, tulisan di tanah itu bukan untuk wanita itu, melainkan untuk dirinya. Satu persatu, yang lain mengikuti. Mereka meninggalkan tempat itu dengan kepala tertunduk. Batu-batu tergeletak berserakan di tanah suci yang kini menjadi saksi pergulatan batin manusia. Tak ada satupun batu yang terlempar, tak ada satupun suara yang berani menentang. Semua tunduk, semua diam, seolah suara Yesus barusan telah menembus lebih dalam dari hukum yang mereka junjung tinggi. Beberapa penonton yang semula haus pertunjukan kini menyesal datang. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak mereka pahami. Kekuatan tanpa kekerasan, pengadilan tanpa pedang, keadilan yang diucapkan dengan kelembutan. Wajah mereka pucat oleh campuran kagum dan takut. Mereka baru menyadari bahwa mereka sedang berada di hadapan kebenaran yang hidup. Sementara itu, Yesus masih berdiri diam di tengah debu dan batu. Ia menatap ke tanah, tempat di mana keangkuhan manusia telah runtuh, lalu menatap ke langit yang mulai berubah jingga. Matanya tidak menunjukkan kemenangan, melainkan belas kasihan yang dalam. Ia tahu, lebih sulit mengampuni daripada menghukum. Tapi ia juga tahu, hanya kasih yang mampu melunakkan batu hati manusia. Wanita itu masih berdiri di tempat yang sama, tak berani bergerak. Napasnya terengah, air matanya mengalir tanpa henti. Ia menyadari bahwa hidupnya baru saja diselamatkan, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh hati yang ilahi.
Ketika semua orang menjauh, ia kini sendirian di hadapan sang guru. Hening yang mengelilingi mereka terasa suci, seolah malaikat pun berhenti mengepakkan sayapnya untuk menyaksikan momen itu. Yesus perlahan berjalan ke arahnya. Setiap langkahnya menimbulkan gema lembut di antara batu-batu yang berserakan. Ia menatap wanita itu dengan mata yang penuh kedalaman kasih, lalu berkata pelan, "Di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Pertanyaan itu sederhana, tapi mengandung kekuatan besar, kekuatan yang membebaskan jiwa. Dengan suara bergetar, wanita itu menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup kuat untuk membuat udara di sekitarnya terasa berbeda. Yesus mengangguk perlahan, lalu mengucapkan kalimat yang kelak menjadi salah satu pesan paling agung dalam sejarah manusia, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi." Kata-kata itu jatuh lembut, tapi bergema di hati semua yang mendengar. Dalam sekejap, wajah wanita itu berubah. Dari takut menjadi tenang, dari terhina menjadi diterima, dari terpuruk menjadi dibangkitkan. Ia memandang Yesus dengan mata yang penuh syukur, lalu berlutut dan mencium tanah di mana jarinya menulis. Ia tahu, debu yang tadi menjadi tempat tuduhan, kini menjadi altar pengampunan. Dari tempat itu, ia pergi dengan langkah baru, langkah yang membawa hidup baru. Ketika wanita itu menghilang di balik kerumunan yang tersisa, Yesus menatap batu-batu yang tergeletak di tanah. Batu-batu yang tidak pernah terlempar itu kini menjadi simbol kasih yang lebih kuat dari amarah, pengampunan yang lebih keras dari penghakiman. Di tengah halaman suci itu, di antara debu dan senja, dunia seakan mendengar gema yang tak terlihat, bahwa kasih sejati selalu menghentikan tangan yang ingin melempar batu. Senja di Yerusalem menumpahkan warna merah keemasan di dinding batu Bait Allah. Angin sore berembus pelan, mengangkat debu yang masih berserakan di halaman tempat peristiwa luar biasa itu terjadi. Di tengah cahaya lembut yang menembus ranting zaitun, langkah seorang wanita terdengar lirih. Ia berjalan perlahan, tubuhnya masih lemah. Namun di wajahnya terpancar sesuatu yang baru, ketenangan. Wanita itu, yang beberapa saat lalu hampir dilempari batu, kini berjalan dalam keheningan yang penuh makna. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan karena luka di tubuhnya, tapi karena kesadaran mendalam bahwa ia baru saja bertemu dengan kasih yang hidup. Suara Yesus masih terngiang di telinganya, "Aku pun tidak menghukum engkau." Kalimat itu terus berputar di benaknya, seperti melodi surgawi yang tak henti bergaung di jiwanya. Ia menatap tangannya sendiri, yang tadi gemetar karena takut mati, kini menggigil karena merasakan kehangatan ilahi yang menyelubunginya. Di tepi jalan, beberapa orang yang tadi menyaksikan peristiwa itu masih berdiri dalam diam. Mereka menatap wanita itu dengan tatapan berbeda. Tidak lagi dengan penghinaan, tapi dengan rasa takjub. Mereka tahu, mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Wanita yang mereka anggap najis kini membawa cahaya di wajahnya, cahaya pengampunan. Ia tak berkata apa-apa, namun langkahnya sudah menjadi kesaksian hidup. Sementara itu, Yesus masih berdiri di halaman Bait Allah yang mulai lengang. Batu-batu yang tak jadi dilempar kini terbaring diam di tanah, menjadi saksi bisu dari kemenangan kasih atas hukum yang kaku. Mata Yesus menatap ke arah wanita yang menjauh. Di pandangannya ada senyum lembut, namun juga kesedihan mendalam. Ia tahu, dunia ini belum siap memahami kasih sebesar itu. Ia tahu, banyak hati yang masih memilih batu daripada belas kasihan. Wanita itu berhenti sejenak di balik pilar batu, menoleh sekali lagi. Ia melihat Yesus yang masih berdiri di tengah cahaya senja. Sosoknya tampak agung namun penuh damai. Air mata menetes di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata takut, melainkan rasa syukur yang tulus. Ia menunduk, lalu berdoa dalam hati. "Tuhan, Engkau tidak menulisku di tanah untuk mempermalukanku, tapi untuk membangkitkanku dari debu." Di tengah kesunyian, angin kembali bertiup, menghapus sisa tulisan yang Yesus buat di tanah. Tapi meski tulisan itu lenyap, artinya tidak pernah hilang. Karena kini, pesan itu hidup dalam diri wanita itu. Ia tahu bahwa ia diampuni, bukan karena layak, tapi karena kasih itu terlalu besar untuk dibatasi oleh kesalahan manusia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bersih, bukan oleh air, tapi oleh belas kasihan yang tak terlihat. Beberapa murid yang menyaksikan dari kejauhan mendekat ke arah Yesus. Mereka masih bingung.
masih mencari makna dari semua yang mereka lihat. Guru, bisik salah satu dari mereka, apa yang kau tulis di tanah? Tapi Yesus tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah yang kini bersih, lalu berkata pelan, yang tertulis, telah terbaca oleh hati mereka. Kalimat itu menggantung di udara, meninggalkan misteri yang tak terjawab hingga kini. Malam pun tiba. Di kota yang sibuk dengan perayaan dan doa, satu jiwa yang dulu hancur kini mulai hidup kembali. Wanita itu berjalan menuju rumahnya. Setiap langkahnya disertai bisikan damai. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Ia telah melihat kasih yang lebih besar dari keadilan, dan ia telah disentuh oleh jari yang menulis bukan di batu, melainkan di hati manusia. Keesokan harinya, ketika matahari kembali terbit di Yerusalem, berita tentang peristiwa itu mulai menyebar. Orang-orang berbicara tentang seorang guru yang menulis di tanah dan membungkam para penuduh dengan satu kalimat sederhana. Namun di antara semua cerita, hanya wanita itu yang tahu makna sesungguhnya dari apa yang terjadi. Ia tahu, tulisan itu bukan sekadar pesan, itu janji. Dan di bawah langit Yerusalem yang mulai terang, wanita itu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku tidak lagi hidup dalam debu dosa, tapi dalam kasih yang menulis namaku di tanah hanya untuk menghapusnya dengan pengampunan. Debu yang dulu menjadi saksi kehinaannya kini menjadi altar keselamatannya. Dan sejak hari itu, dunia belajar bahwa tidak ada dosa yang terlalu kotor bagi jari yang mau menulis pengampunan di tanah. Malam telah berlalu, tetapi kisah tentang Yesus yang menulis di tanah belum juga pudar dari bibir warga Yerusalem. Sejak fajar merekah, orang-orang mulai memenuhi pasar, sinagoga, hingga pelataran rumah-rumah untuk membicarakannya. Apakah ia nabi baru? Tanya seorang tua. Ataukah ia sedang menulis penghakiman atas kita semua? Bisik yang lain. Suara-suara itu berbaur di udara pagi yang beraroma dupa dan roti hangat, menciptakan kegelisahan yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu, di sebuah ruang sempit di balik dinding bait Allah, beberapa ahli Taurat berkumpul dengan wajah tegang. Mereka membicarakan peristiwa yang membuat mereka dipermalukan di depan banyak orang. Ia menulis di tanah, tapi bukan dengan tinta manusia, kata salah satu dari mereka dengan nada getir. Kata-katanya menembus hati, seperti pedang yang tak terlihat. Mereka berusaha memahami bagaimana satu gerakan sederhana, menulis di tanah, bisa mengguncang dasar keyakinan mereka yang telah dibangun selama puluhan tahun. Di luar ruangan itu, Petrus dan Yohanes masih berdebat pelan di bawah cahaya lampu minyak. Aku melihat tulisan itu, kata Yohanes dengan nada penuh keyakinan. Tulisan itu bukan sembarang goresan. Seperti ada makna yang bergetar di udara. Petrus mengerutkan kening, mencoba mengingat. Tapi apa yang ia tulis? Nama-nama orang? Dosa mereka? Atau rahasia surga? Pertanyaan itu menggantung, seolah tak akan pernah punya jawaban yang pasti. Mereka tahu, Yesus tidak menulis untuk dibaca oleh mata, tapi untuk disentuh oleh hati. Beberapa saksi yang masih berada di pelataran tempat kejadian menceritakan hal aneh. Ketika ia menulis, ujar seorang pria tua dengan suara gemetar, aku merasa seolah dosa-dosaku terbayang di pikiranku sendiri. Aku tidak membaca apapun di tanah itu, tapi aku tahu, ia sedang menulisku di dalam hatiku. Kesaksian itu menyebar cepat, seperti api di padang ilalang. Orang-orang mulai menyadari, mungkin yang ditulis Yesus bukan huruf, melainkan kebenaran yang hanya bisa dilihat oleh hati yang tersentuh. Di tengah hiruk-pikuk itu, wanita yang diselamatkan Yesus kini berdiam di rumahnya, masih memeluk jubahnya yang berdebu. Ia duduk di sudut kamar, menatap lantai tanah liat di bawah kakinya. Ia menulis di tanah, dan tanah itu adalah aku, bisiknya perlahan. Air matanya jatuh di permukaan tanah, membentuk lingkaran kecil. Ia sadar, tubuh manusia memang berasal dari debu, dan Yesus menulis di tanah untuk menunjukkan, di dalam debu itu, ada kasih yang sanggup menulis kehidupan baru. Malamnya, di bawah cahaya bulan yang pucat, Yesus berjalan sendirian keluar kota. Murid-murid mengikuti dari jauh, tapi tak seorang pun berani memecah keheningan. Langkahnya tenang, namun setiap gerakannya seolah membawa bobot surga. Ia berhenti di tepi sungai kecil, menatap air yang mengalir pelan. Dunia menulis dosa manusia di batu, ucapnya lirih. Tapi Bapa menulis pengampunan di tanah, agar mudah dihapus oleh angin. Murid-murid saling berpandangan, kata-kata itu menembus batin mereka lebih dalam daripada khotbah apapun yang pernah mereka dengar.
Keesokan paginya, di sinagoga, para imam masih memperdebatkan arti tulisan misterius itu. Beberapa berkata, itu simbol penghukuman. Yang lain bersikeras, itu tanda kasih. Namun tidak satu pun yang benar-benar tahu. Dan di luar, di antara rakyat biasa, muncul kisah-kisah baru, bahwa debu tempat Yesus menulis kini menjadi tanah yang diberkati. Orang-orang datang diam-diam, menyentuhnya, berdoa, menangis, berharap sisa kuasa itu masih tertinggal di sana. Seorang anak kecil mendekati tempat itu dan bertanya polos kepada ibunya, "Ibu, apakah Yesus menulis rahasia surga?" Sang ibu tersenyum lemah, memeluknya, dan menjawab, "Mungkin, Nak. Tapi mungkin juga ia sedang menulis tentang kita, agar surga tahu bahwa kita pernah dikasihi meski berdosa." Kalimat itu menyentuh banyak hati yang mendengarnya, dan sejak saat itu, kisah tentang tulisan di tanah menjadi legenda rohani yang menyalakan iman orang-orang kecil di Yerusalem. Namun di balik semua itu, Yesus tahu satu hal. Pesan yang ia tulis bukan untuk dimengerti semua orang, melainkan untuk dihidupi. Ia tidak menulis dengan pena, tapi dengan belas kasihan. Tidak di batu, tapi di tanah. Agar setiap manusia yang rapuh tahu bahwa kasih itu bisa datang bahkan ke debu kehidupan yang paling kotor. Dan malam itu, sebelum tidur, wanita yang telah diampuni itu berdoa dalam bisikan lembut. "Tuhan, jika Engkau menulis lagi, tulislah aku di telapak tangan MU, bukan di tanah, agar aku tidak lagi dihapus, tapi disimpan dalam kasih MU selamanya." Pagi di Yerusalem dimulai dengan keheningan yang ganjil. Di sepanjang lorong-lorong batu, para pedagang tidak lagi bercanda seperti biasa. Orang-orang berjalan cepat, menunduk, seolah takut menyebut nama yang sedang mengguncang kota itu, Yesus dari Nazaret. Sejak ia menulis di tanah, sesuatu berubah. Tidak hanya di hati orang berdosa, tetapi juga di kalangan para pemimpin agama yang dulu berteriak lantang menuduh. Kini, mereka diam. Tapi diam yang syarat dengan ketakutan. Di ruang pertemuan para ahli Taurat, suasananya mencekam. Lampu minyak bergetar tertiup angin dari celah jendela, memantulkan bayangan wajah-wajah yang tegang. "Mengapa kita semua pergi kemarin?" seru salah satu dari mereka tiba-tiba. "Kita yang memegang hukum. Mengapa kita membiarkan seorang tukang kayu mempermalukan kita?" Suaranya bergetar, namun tak seorang pun menjawab. Karena jauh di dalam hati, mereka tahu, yang mereka lihat bukan sekadar manusia biasa. Mereka merasa ditelanjangi tanpa disentuh. Rabi tertua berdiri, wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke tanah. "Aku masih melihat tulisan itu," katanya lirih. "Aku tidak tahu apa yang ia tulis, tapi saat ia menunduk dan jarinya menyentuh debu, aku merasa jiwaku gemetar. Seolah-olah nama-nama kita yang ia ukir di sana, bersama dengan dosa-dosa yang kita sembunyikan." Kalimat itu membuat ruangan senyap. Tak ada suara selain detak jantung dan nyala api kecil yang mulai padam. Beberapa di antara mereka mencoba menyangkal perasaan itu. "Itu hanya sugesti," bentak seorang muda yang emosional. Ia tidak menulis apapun, hanya berpura-pura untuk mengalihkan perhatian orang. Tapi bahkan suaranya terdengar goyah. Sebab sejak hari itu, setiap kali ia melihat tanah, ia merasa seperti sedang diawasi. Seolah jari ilahi itu masih menulis sesuatu yang belum selesai. Sementara itu, di luar tembok Yerusalem, Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Mereka tidak tahu bahwa kata-kata dan tindakannya telah menembus ke pusat kekuasaan agama kota itu. "Guru," tanya Yohanes perlahan, "mengapa engkau menulis di tanah, bukan di batu seperti Musa?" Yesus menatap langit yang mulai berwarna keemasan. "Karena hukum ditulis di batu untuk menghukum," jawabnya tenang. "Tapi kasih menulis di tanah agar dapat dihapus oleh pengampunan." Murid-murid menunduk, hati mereka bergetar, karena mereka tahu, setiap kata itu bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dihidupi. Kembali ke kota, kegelisahan mulai menjelma menjadi ketakutan nyata. Beberapa orang yang menuduh wanita itu mulai mengalami mimpi buruk. Dalam tidur mereka melihat tangan yang sama menulis di tanah, tapi kali ini tulisan itu bercahaya seperti api. Salah satu imam bangun di tengah malam dengan peluh dingin, berteriak, "Hapuskan! Hapuskan tulisan itu dari pikiranku." Namun tak ada yang bisa ia hapus, sebab tulisan itu tidak ada di tanah, melainkan di hatinya sendiri. Desas-desus pun mulai menyebar di antara rakyat.
bahwa para penduduk kini dihantui oleh suara-suara misterius. Debu berbicara pada mereka, bisik seorang wanita di pasar. Setiap kali mereka berjalan di atas tanah, terdengar bisikan lembut, seperti panggilan untuk bertobat. Suara itu bukan ancaman, tapi pengingat. Pengingat bahwa tidak ada manusia yang benar di hadapan kasih yang sejati. Di malam-malam berikutnya, beberapa dari mereka akhirnya datang diam-diam menemui murid-murid Yesus. Dengan wajah pucat dan langkah gemetar, mereka bertanya, "Apa yang guru kalian tulis?" Tapi murid-murid hanya menjawab dengan satu kalimat yang sama, "Ia menulis kasih yang menghapus dosa." Tak satu pun dari para penuduh mampu membantah. Karena jauh di dalam hati mereka, kalimat itu terasa benar dan menakutkan sekaligus menenangkan. Yerusalem mulai berbisik tentang mukjizat baru, bukan penyembuhan tubuh, tapi penyembuhan hati. Para penuduh yang dulu merasa paling suci kini mulai menangis dalam doa. Debu tempat Yesus menulis telah menjadi saksi perubahan batin yang tak bisa dijelaskan oleh hukum manapun. Tidak ada darah yang tertumpah, tapi banyak ego yang runtuh. Tidak ada hukuman dijatuhkan, tapi banyak hati yang dihancurkan untuk dibangun kembali. Dan di bawah langit malam yang tenang, dari debu yang pernah diinjak dengan sombong, kini terdengar gema lembut yang tak bisa ditangkap telinga. Suara kasih yang berbicara dari tanah. Sebuah suara yang berkata pada setiap jiwa, "Kau boleh menuduh orang lain, tapi di tanah inilah aku menulis namamu, bukan untuk menghukummu, melainkan untuk menebusmu." Yerusalem kini bukan lagi kota yang sama. Sejak hari ketika Yesus menulis di tanah, seolah-olah seluruh udara berubah. Setiap langkah di pelataran bait Allah terasa berbeda, seakan tanah itu masih menyimpan gema dari jari yang pernah menyentuhnya. Orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak, menunduk, dan berbisik doa tanpa suara. Tak seorang pun berani menginjak tempat itu tanpa rasa gentar, sebab debu yang dulu tak berarti kini menjadi saksi kasih yang menundukkan kemarahan manusia. Beberapa hari kemudian, sekelompok peziarah datang dari luar kota. Mereka mendengar kabar tentang sang guru yang menulis di tanah dan membungkam para penuduh. Salah satu di antara mereka, seorang rabi dari Galilea, menatap pelataran itu lama sekali, lalu berkata, "Aku telah mengajarkan Taurat sepanjang hidupku, tapi tidak pernah aku melihat kasih berbicara lebih keras daripada hukum." Kata-katanya menyentuh banyak orang yang mendengarnya. Mereka sadar, untuk pertama kalinya, hukum tunduk di hadapan belas kasihan. Di malam hari, ketika angin lembut menghembus debu pelataran, beberapa orang mengaku melihat cahaya samar di tempat Yesus menulis. "Seperti sinar yang menari di tanah," kata seorang penjaga. "Bukan api, tapi bukan juga bayangan." Seolah debu itu mengingat sentuhan tangannya. Fenomena itu membuat warga semakin tertegun. Mereka mulai percaya bahwa tulisan itu belum benar-benar hilang, hanya disembunyikan dari mata manusia, tetapi tetap hidup di hati yang terbuka bagi pengampunan. Sementara itu, wanita yang dulu diselamatkan oleh Yesus mulai berani keluar dari rumahnya. Ia kini dikenal sebagai Maria dari debu, bukan karena asalnya, tapi karena kesaksiannya. Dimanapun ia pergi, ia menceritakan kisah tentang bagaimana ia diampuni tanpa syarat. "Aku melihat Tuhan menulis di tanah," katanya di hadapan banyak orang. "Ia tidak menulis dosaku. Ia menulis namaku, lalu menghapusnya, agar hanya kasihnya yang tertinggal." Kesaksiannya membuat banyak hati luluh. Air mata mereka jatuh ke tanah yang sama, seolah ikut menjadi tinta bagi pesan Tuhan itu. Namun tidak semua hati luluh. Di antara para pemuka agama, masih ada yang menolak menerima makna dari peristiwa itu. "Kasih tanpa hukum adalah kekacauan," seru mereka di depan jemaat. Tapi suara mereka tak lagi sekuat dulu. Karena rakyat telah melihat sesuatu yang lebih besar dari kata-kata mereka. Mereka telah melihat mata Yesus yang penuh damai saat menulis di tanah, mata yang menundukkan kesombongan tanpa perlu mengucap satupun penghukuman. Hari berganti, tapi gema peristiwa itu semakin kuat. Seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya di jalan, "Ayah, apakah Tuhan menulis di tanah karena ia ingin dekat dengan kita?" Sang ayah menjawab lirih, "Ya, Nak. Karena kita berasal dari tanah, dan ia ingin menulis kasihnya di tempat yang sama dari mana kita diciptakan." Kata-kata polos itu menyebar di antara warga, mengubah ketakutan menjadi pengharapan. Setiap butir debu kini menjadi simbol kasih yang turun serendah-rendahnya untuk menyentuh manusia yang paling hina. Di tengah malam, seorang mantan penuduh wanita itu datang sendirian ke pelataran. Ia berlutut di tanah,
meneteskan air mata, lalu berbisik, "Tuhan, jika Engkau masih menulis di sini, tulislah aku sekali lagi, bukan untuk dihakimi, tapi untuk diampuni." Tak ada suara dari langit, hanya desir angin lembut yang menyentuh pipinya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, jawabannya sudah datang. Ia pulang dengan hati yang damai. Karena di dalam debu itu ia merasakan kehadiran kasih yang hidup. Keesokan harinya, seorang murid bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah engkau menulis pesan itu untuk mereka, atau untuk dunia?" Yesus memandang jauh ke arah Yerusalem yang berkilau di bawah mentari pagi. "Aku menulis untuk setiap hati yang keras," jawabnya tenang. Karena hanya ketika hati dipecahkan, kasih bisa masuk. Debu itu bukan tempat kehinaan, tapi awal kehidupan baru. Murid itu terdiam. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar pengajaran. Itu wahyu. Dan ketika hari mulai gelap, di pelataran itu terdengar bisikan lembut yang entah dari mana datangnya. Seperti gema dari masa lalu, seperti suara debu yang berbicara. Kasih lebih kuat dari hukum, pengampunan lebih tinggi dari penghukuman. Bisikan itu membuat banyak orang berlutut dan menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar, di tanah tempat manusia menulis dosa orang lain, Yesus menulis pengampunan. Malah menutup kisah itu dengan damai yang suci. Dan ketika angin kembali menghapus debu di pelataran, tak ada yang tersisa, kecuali jejak samar tangan ilahi yang telah menulis pelajaran terbesar bagi dunia, bahwa kasih sejati tidak perlu pena, tidak butuh batu, cukup segenggam tanah dan hati yang mau membaca. Matahari baru saja terbit di atas Bukit Zaitun, mewarnai langit Yerusalem dengan warna keemasan yang lembut. Debu di pelataran Bait Allah berkilau pelan, seolah setiap butirnya masih menyimpan rahasia tangan yang pernah menulis di atasnya. Hari itu, Yesus berdiri kembali di tempat yang sama, tanah suci yang menjadi saksi pertarungan antara hukum dan kasih. Namun kali ini, tidak ada kerumunan yang menuduh, tidak ada wanita yang menangis. Hanya ketenangan yang dalam, seperti bumi sedang menunggu sesuatu yang besar terjadi. Murid-murid berdiri di kejauhan, memandang dalam diam. Mereka tidak tahu mengapa Yesus kembali ke sana. Tapi ketika ia menunduk dan kembali menyentuh tanah, jantung mereka berdegup lebih cepat. Jari itu, jari yang sama yang dahulu menulis pengampunan, kini bergerak lambat, tenang, tapi syarat kuasa. Debu pun berputar pelan di sekelilingnya, seperti angin tunduk menyaksikan tangan Sang Pencipta bekerja. "Guru," bisik Petrus, suaranya hampir tak terdengar, "apakah engkau akan menulis lagi?" Yesus menatapnya, matanya memantulkan cahaya mentari yang lembut. "Tulisan pertama adalah kasih yang menghapus dosa," jawabnya pelan. "Tulisan kedua adalah janji bagi mereka yang percaya." Ia lalu menunduk dan menulis lagi di tanah. Kali ini bukan dengan jari biasa, tapi dengan gerak yang membuat udara di sekeliling bergetar. Murid-murid bisa merasakan sesuatu, seolah langit menahan napas. Debu di sekitar tangan Yesus mulai berkilau. Sebuah cahaya halus muncul, membentuk pola yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Yohanes menatap tak berkedip. Air matanya mengalir tanpa sadar. "Aku melihat huruf, tapi bukan dari dunia ini," katanya pelan. Setiap goresannya seperti hidup. Tapi tak satu pun dari mereka bisa membaca dengan mata. Hanya hati yang bisa memahami. Karena tulisan itu tidak ditujukan untuk dunia luar, melainkan untuk jiwa yang mau percaya. Ketika Yesus selesai, ia meniup